Halo semuanya, jadi kali ini saya akan membahas virtual machine pada VirtualBox, Debian dan Ubuntu Server Administration. Di bab ini kita akan membahas install Ubuntu pada VirtualBox, PowerShell, clone virtual machine, snapshot virtual machine, export import virtual machine. Nah, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu install Ubuntu pada VirtualBox. Nah, ini dia tampilan awal untuk VirtualBox, tidak ada apa-apa ya. Dan sebelah sini ada tampilan sesudah mendownload server-servernya. Nah, sebelum itu sebelum mendownload Ubuntu, kalian mendownload terlebih dahulu VirtualBox. Nah, kalian bisa mendownload ada link yang di bawah sini. Atau enggak, kalian bisa masuk ke Chrome atau apapun itu. Kalian langsung ketik download VirtualBox, lalu masuk webnya. Nah, di sini ada beberapa pilihannya. Karena saya memakai Windows, jadi saya mendownloadnya yang Windows. Tapi karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya rasa tidak perlu. Selanjutnya, kita akan mendownload Ubuntu Server. Nah, ini pakai web dari Ubuntu-nya langsung ya. Masuk saja langsung. Nah, di sini ada Ubuntu versi 24.04.3. Nah, kalian langsung saja mendownloadnya. Karena saya sudah, jadi saya akan langsung ke sini saja. Karena saya sudah punya file ISO-nya ya, filenya. Nah, jadi di sini ada VirtualBox juga. Karena saya sudah, jadi kalian bisa menginstalnya juga. Kalian langsung bisa next saja. Di sini juga ada Ubuntu Server, tapi kalian harus masuk ke VirtualBox terlebih dahulu. Nah, ini dia tampilan untuk VirtualBox-nya ya. Nah, jadi kalian bisa langsung ke new atau baru. Karena saya tidak bisa di sini, jadi saya akan memakai cara lainnya, yaitu dengan ke berkas, lalu import application, lalu kalian pilih berkasnya di sini. Ini yang paling gampang menurut saya ya, karena saya tidak bisa menggunakan cara yang tadi seperti yang di video tutorialnya. Nah, ini masukkan saja, lalu selesai. Nah, kita tunggu. Lumayan agak lama. Nah, ini sudah ya. Nah, jika kalian kan video di sananya bisa ke itu dulu, kalian bisa ke pengaturannya terlebih dahulu untuk mengatur. Nah, ini namanya juga bisa disesuaikan saja ya. Saya akan mengasih namanya Ubuntu Server 1. Nah, ininya pilihnya yang Linux, type-nya. Nah, udah, ini pilihnya yang Ubuntu yang 64 bit. Nah, di sini memorinya yang kalian butuhkan berapa? Bisa diatur juga sih, tapi di sini saya akan segini saja ya. Nah, ini dia yang di sininya.
Ini memorinya. Nah, oke, sudah, langsung saja oke kan. Kita tunggu. Kalian bisa langsung mulai. Kita tunggu dulu. Maaf. Ini lumayan agak lama ya. Kita tunggu saja. Nah, ini dia. Masuk ke tampilan awalnya. Kita tunggu. Nah, ini lagi merouting itunya ya. Jadi kita tunggu saja. Gak usah diapa-apain. Cukup tunggu saja. Nah, jadi ini dia sudah beres. Mohon maaf jika videonya tidak sama karena saya tidak bisa menggunakan sama persis seperti video. Jadi saya menggunakan cara saya sendiri. Nah, jadi kali ini kita akan membahas Snapshot Virtual Machine. Nah, jadi di sini ada server, snapshot, error, dan reboot. Nah, snapshot itu apa sih? Snapshot adalah penandaan atau pembuatan titik pada status kita yang sekarang. Jadi, jika teman-teman memiliki server, teman-teman bisa membuat atau menandai status server teman-teman yang sekarang. Contohnya seperti ini. Terdapat satu server dan status server sekarang. Terdapat 3 konfigurasi IP address. Maka server ini melakukan snapshot dan ketika setelah snapshot terdapat perubahan atau konfigurasi tambahan seperti di sini contohnya. Terdapat satu konfigurasi IP address tambahan yaitu 10.10.10.1. Dan ternyata ketika melakukan perubahan atau IP konfigurasi tambahan terdapat error atau gangguan pada server. Maka server tersebut bisa dengan mudah kembali ke status awal atau penandaan awal sebelum terjadinya error, yaitu ketika hanya terdapat 3 konfigurasi IP address. Jadi bahasa gampangnya atau lebih mudahnya pembuatan checkpoint. Jadi ketika teman-teman melakukan checkpoint pada status yang sekarang dan salah melakukan checkpoint dan melakukan perubahan dan terdapat error, maka teman-teman bisa kembali ke checkpoint sebelumnya. Kita langsung saja prakteknya ke VirtualBox. Pakai server yang tadi kita masuk ke ini. Nah, kita login dulu terlebih dahulu. Nah, sudah. Nah, kita coba ls ya. Nah, jadi tidak ada file apapun ya, masih default. Nah, jadi kita langsung saja
ke snapshot, kita akan men-snapshot ya. Kita ke garis 3 ini langsung snapshot, lalu kita ambil. Nah, kalian bisa tambahkan deskripsi atau apapun itu. Nah, karena saya tidak akan menambahkan apapun. Oke, lalu kita ke tampilan awal lagi. Nah, sudah. Nah, kita akan membuat file itu dengan perintah touch add.txt. Kali ini saya akan membuat 3 file. Yang ini touch b.txt. Nah, satu lagi touch c.txt. Nah, kita ls. Nah, jadi sudah ada file ya. Nah, karena sebelumnya belum ada file apapun. Jadi kita langsung power off saja. Oke. Lalu kita masuk ke snapshotnya lagi. Lalu kita kita pulihkan ya. Nah, jadi di sini bisa dicentang atau enggak. Nah, kali ini karena saya tidak akan, jadi saya tidak akan mencentangnya. Kalian bisa baca ya terlebih dahulu perintahnya apa. Sudah, lalu kita masuk lagi ke ini tampilan awalnya, kita masuk lagi. Mulai ini lagi running. Nah, ini sedang merestoring ya. Restoring file yang tadi. Kita tungguin saja ya. Ini. Nah, sudah. Kita langsung saya coba ls. Jika ada filenya berarti gagal, dan jika tidak ada berhasil. Nah, ini dia, jadi sudah ya. Kembali ke tampilan awalnya. Nah, kali ini kita akan membahas clone virtual machine. Nah, apa itu clone? Apa itu clone virtual machine? Clone virtual machine merupakan metode atau cara yang digunakan untuk menduplikasi atau membuat ulang server yang sudah kita miliki. Jadi, ketika kita punya satu server nih, misal, atau virtual machine, dan kita mau ngebuat lagi, dan kita punya 2 atau 3 atau 4 server atau virtual machine. Nah, ini kita gak perlu nginstal ulang atau nunggu lama-lama lagi. Seperti routing yang sebelumnya kita coba, karena proses instalasi dari server atau virtual machine-nya itu memakan waktu yang cukup banyak. Jadi, kita cukup duplikasi saja satu server, diduplikasi atau dibuat ulang jadi 2 server. Jadi, nanti server yang baru itu isinya akan sama dengan server yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi, kalian nanti ini server 1 sama ini akan sama isinya. Kalian bisa membedakannya dari namanya saja. Langsung saja kita coba masuk ke VirtualBox-nya. Nah, ini kalian bisa pilih yang mana yang mau di-clone. Nah, ini ya, kita klik kanan, lalu kita pilih clone. Nah, ininya sudah ya. Oke, langsung selesai. Nah, sudah. Yang membedakannya itu ada tambahan namanya itu clone Ubuntu server. Nah, kita coba masuk ya. Apakah sama atau beda? Kita akan coba masuk. Clone itu tidak seperti install ya, lama banget. Jadi, itu cuma sebentar. Kita coba tunggu dulu. Nah, dikit lagi masuk. Kita
Kita tunggu ya. Lagi routing. Nah, kita langsung coba saja login ya. Nah, ini ternyata masih sama ya. Jika masih sama masuknya, jadi ini bisa dikatakan berhasil ya. Nah, jadi saya masuk lagi ke yang Aries ini ya.